Yamuna Keke. Solera, 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 anak yang manis, anak manis janganlah dicium, sayang kalau dicium merahlah pipinya. Paman jauh di mata, gunung sampai berkuliah, takkan laju kawan-kawanan lama, sangke basuh yang tulia. Janger, janger, sing, 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 janger, sing, 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 janger. Yo maramuri, kelap-kelap malam bunga. Beliau mempunyai 7 orang putri, tapi 5 di antara mereka sudah menikah dan sudah menjadi ratu di kerajaan lain. Lalu tersisa 2 orang putri yang bernama Purbararang sang kakak dan Purbasari sang adik. Purbararang memiliki tunangan yang bernama Indrajaya, seorang anak dari menteri kerajaan. Pada suatu hari, karena Prabu Tapa Agung sudah tua, ia berpikir untuk menunjuk Purbasari sebagai penggantinya karena ia bijaksana dan baik hati,
sedangkan kakaknya Purbararang memiliki sifat buruk. Di kerajaan Pasir Batang, Sang Prabu merasa waktunya memimpin telah usai. Namun, keputusan yang ia ambil justru menyulut badai di hati putri sulungnya. Kini aku sudah tua, semakin hari aku semakin sakit-sakitan. Aku khawatir tidak bisa menjalankan tugas sebagai Raja Pasir Batang. Sebaiknya aku harus turun tahta. Pengawal, tolong panggilkan Purbasari dan Purbararang sekarang. Baik, tuanku. Barang pun menghampiri Ayahanda. Ada apa Ayahanda? Mengapa engkau memanggil kami berdua? Anak-anakku, ayah sudah tua. Tahta ini harus diteruskan. Setelah ayah pikirkan, Purbasarilah yang akan menggantikan ayah sebagai ratu. Apa? Mengapa harus Purbasari, Ayah? Aku adalah putri sulung. Seharusnya tahta itu menjadi milikku. Kakanda, ini adalah titah Ayahanda. Aku pun sebenarnya merasa berat. Diam kau! Aku tidak akan membiarkan ini terjadi. Sejatinya, tradisi penyerahan tahta kerajaan diserahkan kepada anak sulung. Namun, Sayun merasa kesal mendengar hal itu. Ini tidak bisa dibiarkan. Ini semua tidak adil. Aku tidak rela jika Purbasarilah yang menjadi penerus ayah. Sungguh keterlaluan ayahmu itu. Ia telah melanggar tradisi kerajaan selama ini. Sungguh tak pantas hal ini dilakukan oleh seorang raja. Aku pun tidak rela jika dia yang menjadi penerusnya. Seharusnya kaulah yang menjadi penerusnya. Aku juga tak habis pikir, bagaimana bisa tahta kerajaan diserahkan kepada Purbasari. Dari segi apapun, aku lebih baik dari dia. Hahaha, tenang saja. Aku ada cara untuk menyingkirkan Purbasari. Hahaha, mari kita bertemu penyihir untuk menyingkirkan Purbasari. Purbararang dan Indragawati menemui Nyawanda yang seorang penyihir. Penyihir, buat wajah dan tubuh adikku buruk rupa. Aku ingin dia diasingkan. Tentu bisa Tuan Putri, tapi apa imbalanku? Aku akan memberikanmu emas yang banyak. Baiklah Tuan Putri, kutukan ini akan membuatnya tampak seperti penderita penyakit kulit yang menjijikan. Lalu Purbararang dan Indrajaya pergi kembali menuju istana. Penyihir pun langsung membacakan mantra jelek dengan kulitnya yang muncul bintik-bintik hitam. Di suatu pagi yang cerah di kerajaan, Purbasari muncul dengan bercak hitam di wajahnya. Sakit, sakit. Lihatlah Ayahanda, ini pasti karena kau melanggar tradisi yang selama ini kita jaga. Leluhur pasti murka. Orang terkutuk seperti Purbasari tidak pantas berada di istana. Baiklah putriku, pengawal, cepat usir Purbasari dari istana. Ayah, jangan usir aku. Aku juga tidak tahu apa yang terjadi kepadaku. Berhentilah menangis putriku. Pengawal, cepat usir dia dari istana. Baik, tuanku. Kemudian diusirlah Purbasari. Maafkan saya Tuan Putri, saya hanya menjalankan perintah dari Raja.
Tidak apa-apa pengawal. Tuan Putri, saya mohon pamit untuk segera ke istana. Baiklah. Di tengah kesendirian di hutan yang sunyi, Purbasari menangis dan bertemu dengan makhluk yang akan mengubah takdirnya. Seekor kera yang memiliki perasaan layaknya manusia. Siapa kau? Mengapa kau menatapku seperti itu? Apakah kau juga akan mengejek keadaanku? Tuan Putri, jangan takut, aku tak akan melukaimu. Nama saya Lutung Kasarung. Saya hanya ingin berteman denganmu. Melihat dan mendengar Lutung yang bisa berbicara membuat Purbasari semakin ketakutan. Namun berhasil ditenangkan oleh Lutung itu karena tidak ada niatan yang jahat sama sekali. Kau ingin berteman denganku? Terima kasih Lutung. Hanya kau yang mau menemaniku sekarang. Akhirnya Purbasari dan Lutung Kasarung berteman. Lalu Purbasari menceritakan mengapa ia bisa berada di hutan. Kemanapun Purbasari pergi, Lutung yang selalu mengikutinya. Dan secara tiba-tiba, Lutung memberikan Purbasari bunga. Lutung, apa yang kamu lakukan? Balik kebahagiaan itu, setiap malam Purbasari merasakan kesakitan akibat penyakit yang ia alami. Lutung yang tak sengaja melihatnya pun merasa kasihan. Akhirnya, pada suatu malam bulan purnama, Lutung Kasarung ke tempat yang sepi, lalu berdoa memohon kepada Tuhan. Tanah di sekitarnya pun mulai mengeluarkan air dan berubah menjadi telaga. Dari kejauhan, Purbasari menyadari bahwa ada sahabatnya di sana. Dengan begitu, Lutung menghampiri Purbasari untuk mengajaknya pergi ke telaga. Tuan Putri, mandilah di telaga ini. Apa manfaatnya bagiku? Ceburkanlah dirimu. Akhirnya Purbasari menceburkan dirinya ke telaga itu. Lalu sesuatu terjadi pada kulit Purbasari. Kulitnya menjadi bersih dan cantik kembali. Wah, apa yang terjadi padaku? Aku kembali seperti semula. Terima kasih Lutung. Iya Putri, sama-sama. Malam berlalu dengan kegembiraan hati Purbasari.
Lutung meminta agar ia kembali ke istana. Esokan harinya, Purbasari pun kembali ke istana dan meninggalkan Lutung sendiri di hutan. Bagaimana kamu bisa kembali menjadi cantik? Ini semua berkat Lutung Kasarung. Lutung, mana mungkin dia bisa menyembuhkanmu? Siapa Lutung Kasarung? Lutung Kasarung adalah pasanganku. Besok akan aku bawa dia kemari. Akan aku buktikan bahwa dia adalah seekor kera yang sakti. Baiklah. Soal kecantikan aku memang kalah. Tapi mari kita adu ketampanan pasangan esok hari di istana. Keesokan harinya, Purbasari pun pergi ke hutan untuk mencari Lutung Kasarung. Lutung, di mana kau? Lutung Kasarung yang sedang tertidur pun terbangun karena mendengar suara putri yang memanggil dirinya. Ayo ikut aku ke istana. Aku akan memperkenalkanmu kepada ayah dan aku. Baiklah, ayo Tuan Putri. Ke istana bersama Lutung Kasarung untuk membuktikan bahwa Lutung Kasarung adalah kera yang sakti. Setiba di istana, Purbasari dengan Lutung Kasarung menemui Purbararang dan Indrajaya. Inikah Lutung yang kau ceritakan itu? Mana pantas seekor kera menduduki tahta kerajaan? Kalau begitu, tunjukkanlah ketampanan dan kegagahanmu, Kanda. Hahaha, seekor kera untuk putri yang buruk rupa memang pantas untukmu. Kalau begitu, sudah jelas aku yang menang. Jaga omonganmu Indrajaya, Tuhan akan memberikan keadilan pada waktunya. Dasar seekor kera yang buruk rupa. Jaga omonganmu, Purbararang. Lihatlah nanti, aku akan menunjukkan siapa diriku yang sebenarnya. Buktikan saja kalau bisa. Lihat, Lutung yang tiba-tiba bersemedi. Lutung Kasarung bersemedi, Indrajaya dan Purbararang yang tak sengaja melihatnya pun kaget. Hah? Apa yang sedang dia lakukan? Tiba-tiba cahaya terang muncul dan ia pun berubah menjadi pangeran yang tampan. Hentikan kesombonganmu, Purbararang. Aku adalah Sang Hyang Gurminda, pangeran dari kayangan yang dikutuk menjadi kera. Hanya cinta sejatilah yang dapat menghilangkan kutukanku. Hah? Mengapa kau bisa berubah menjadi seorang pangeran? Bukannya kau hanya seekor lutung? Pasanganmu ternyata seorang pangeran. Maafkan aku. Maafkanlah kesalahanku, Purbasari. Bangunlah Kakanda, aku sudah memaafkanmu. Mari kita kembali ke istana dan membangun kerajaan ini bersama. Akhirnya Purbasari kembali ke istana dan memimpin kerajaan.